Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Untuk video pembahasan kali ini, kakak akan membahas mengenai rekonsiliasi bank. Oke, apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank ini kita mengartikan sebagai adanya perbedaan pencatatan pembukuan internal perusahaan dan pembukuan bank atau yang kita sebut dengan rekening koran atau rekening giro. Jadi, rekening koran ini merupakan suatu laporan laporan perusahaan yang dikirim oleh pihak bank biasanya di akhir bulan, yang berisikan tentang saldo awal perusahaan, kemudian penerimaan perusahaan, pengeluaran perusahaan, kemudian adanya pendapatan bunga, biaya administrasi, kemudian adanya saldo akhir Jadi itu yang disebut dengan rekening koran Kemudian tujuan kita membuat rekonsiliasi bank ini apa sih? Tujuannya itu kita ingin menyesuaikan ini kedua pembukuan Kedua pembukuan itu yaitu pembukuan bank dan pembukuan internal perusahaan ke data yang paling sesuai. Oke. Dalam menyusun laporan rekonsiliasi bank ini, kita memerlukan dua data, yaitu data pencatatan pembukuan internal perusahaan dan data dari bank yaitu rekening koran. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya perbedaan dari pencatatan kedua pembukuan ini yaitu pembukuan internal perusahaan dan rekening koran ini, yaitu kita pertama lihat itu dari segi perusahaannya dulu. Oke, dari segi perusahaan, pertama yang menyebabkan adanya perbedaan itu adanya transfer dari debitur yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi ketika pelanggan kita atau debitur kita ini sudah melakukan transfer ke rekening kita, namun kita sebagai pihak perusahaan belum mengetahui bahwa si pelanggannya kita ini padahal sudah melakukan transfer. Jadi di catatan rekening koran itu padahal pihak bank itu sudah mencatatnya tapi kita pihak perusahaan belum mencatatnya karena kita tidak mengetahuinya. Jadi nanti pada saat bank ini mengirimkan rekening koran, baru kita tahu bahwa padahal sudah terjadi transfer dari debitur. Jadi nanti saat kita menyusun yang namanya laporan rekonsiliasi bank ini, transfer dari debitur ini akan menambah yang namanya saldo perusahaan kalau transfer dari debitur nih, karena di bank kan sudah menambah, jadi kita harus menyesuaikan nih. Jadi kalau transfer dari debitur pasti menambah menambah kas perusahaan Oke. Kedua itu adanya cek kosong. Oke. Cek kosong ini kita artikan sebagai kita ini sebenarnya sudah menerima uang dari pelanggan, tapi pihak bank ini kita melakukan penyetoran ke bank, tetapi pihak bank ini melakukan penolakan adanya penolakan dari pihak bank karena saldo dari pelanggan kita ini tidak cukup, makanya pihak bank melakukan penolakan, adanya penolakan Inilah yang dinamakan dengan cek kosong. Jadi cek kosong ini akan mengurangi yang namanya saldo kas perusahaan karena di bank kan sudah terjadi penolakan, otomatis kita harus menyesuaikan Jadi pihak perusahaan ini harus mengurangi saldo kas perusahaannya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adanya biaya administrasi Oke, mengenai biaya administrasi ini merupakan ketika kita menyimpan dana kita di perusahaan, atau uang kita di perusahaan, pasti kita harus membayar biaya administrasinya atas layanan yang telah diberikan oleh bank nih. Jadi kita harus membayar biaya administrasinya. Tapi kita tidak tahu besaran biaya administrasi yang harus dibayar. Jadi nanti pada saat rekening koran ini datang baru kita mengetahui biaya administrasinya itu kita berapa sebenarnya. Kalau pihak bank kan dia sudah langsung mengurangi kas perusahaan kita nih. Tapi nanti saat rekening koran itu datang, baru kita menyesuaikan dengan rekening koran Jadi kita kalau ada biaya administrasi itu akan mengurangi yang namanya kas perusahaan
Kemudian yang keempat itu pendapatan bunga. Oke. Pendapatan bunga ini merupakan pendapatan yang diperoleh ya atas tabungan ya. Tabungan yang telah kita simpan di bank. Ini perusahaan sudah menyimpan nih dananya di bank. Pastinya ya akan memperoleh yang namanya bunga. Oke. Tapi kita tidak tahu besaran bunga yang diperoleh nih. Jadi nanti ya pada saat rekening koran datang itu baru kita tahu ya besaran bunganya berapa. Namun pihak bank ini ya sebenarnya sudah mencatat nih, sudah menghitung nih berapa jumlah pendapatan bunga yang telah kita peroleh selama sebulan berjalan. Oke. Jadi nanti pendapatan bunga ini akan menambah yang namanya kas perusahaan ya. Oke. Ini dari segi perusahaan ya. Ini 4 hal penting ya, atau 4 hal yang sering ya terjadinya perbedaan ya pencatatan pembukuan internal perusahaan dan bank ya dilihat dari segi perusahaan. Oke, kita lihat dari segi banknya. Oke, dari segi banknya itu setoran dalam perjalanan ya. Oke. Kita melakukan penyetoran nih kepada pihak bank. Namun karena biasanya kita melakukan penyetoran di akhir bulan, nantinya pihak bank ini belum mencatatnya nih. Nanti biasanya pihak bank ini mencatatnya itu di awal bulan. Jadi untuk setoran dalam perjalanan ini pihak bank harus menambah kas di rekening korannya mereka ya. Untuk pihak bank ya. Jadi setoran dalam perjalanan ini pastinya menambah di rekening koran ya. Oke. Kemudian adanya cek yang beredar nih. Oke. Mengenai cek yang beredar ini gini ya, ketika kita sudah melakukan transfer ke pelanggannya kita, namun pelanggan kita ini belum mencairkan ceknya tersebut ya, kita ya sebagai pihak perusahaan ya sebenarnya sudah mencatatnya sebagai pengeluaran kas. Tapi karena pelanggan kita ini belum mencairkannya, makanya di bank ini kan masih belum terjadi pengurangan kas ya. Jadi nanti pada saat menyusun laporan rekonsiliasi bank ini, pihak bank itu harus mengurangi saldo bank mereka ya. Oke. Ini sih gambaran umum ya mengenai rekonsiliasi bank ini. Oke, setelah kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya perbedaan, di sini kakak mau menyajikan contoh soal ya, contoh kasus agar teman-teman lebih memahami mengenai penyusunan laporan rekonsiliasi bank ini. Oke, kita lihat ini adalah contoh kasusnya. Ini pada tanggal ya 31 Agustus 2018, PT Untung ini menerima laporan dari bank berupa rekening koran ya yang menunjukkan saldo kredit sebesar 1.684.800, sedangkan saldo kas perusahaan menunjukkan saldo debit sebesar 1.842.000. Setelah diadakan pemeriksaan ini, perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut ya. Oke, mengenai saldo kas antara bank dan perusahaan ini. Kalau bank itu pencatatan saldonya ya, ketika terjadi penerimaan itu bank mencatatnya di sebelah kredit ya, tapi ketika terjadi pengurangan itu bank mencatatnya di sebelah debit. Mengapa demikian? Karena bank ini ya, ini dari pihak bank ya, bank ini menganggap bahwa uang kita itu merupakan uang dari kita ya, sebagai pihak perusahaan itu bank menganggap sebagai utang. Makanya bank ini mencatatnya ketika bertambah itu di kredit dan berkurang di debit. Lain halnya kalau kita kan menganggap bahwa uang itu adalah hartanya kita. Jadi kalau harta bertambah kan kita catatnya di debit, kemudian harta berkurang itu kita catatnya di kredit. Kalau teman-teman bisa melihat ya di buku tabungannya teman-teman ya, bisa melihat nanti baik itu buku tabungan BRI ini atau bank-bank apa saja, bisa melihat saldonya teman-teman itu ketika bertambah pastinya di kredit ya, dan ketika berkurang pastinya di debit. Oke, itu sedikit penambahan ya. Oke, kemudian bagaimana sih kita menyusun laporan rekonsiliasi bank ini dari
data ini ya, data contoh kasus ini. Oke, yang pertama itu perbedaan itu disebabkan adanya setoran dalam proses ini tanggal 29 Agustus 2018. Mengenai tadi kakak sudah katakan bahwa kalau setoran dalam proses ini pasti akan menambah yang namanya apa ya? Bank ya. Bank, saldo bank. Jadi di sini di setoran dalam proses ini akan menambah yang namanya nih 290.000. Oke, ini saldo banknya itu ini kita lupa saldo banknya itu 1.684.800 ya. Kemudian setoran dalam prosesnya itu kita catatnya di bank ya, bank. Menambah saldo bank. Kemudian adanya biaya administrasi ya. Kalau biaya administrasi berarti akan mengurangi yang namanya ya saldo perusahaan. Oke, beban admin bank nih. Oke, kita lihat beban admin bank ini berapa. Oke, 4.800. Kemudian ini saldo menurut perusahaan dulu belum ya. Ini kan saldo menurut perusahaan. Kemudian ada biaya admin ini mengurangi bank ya. Kemudian yang berikutnya itu uang kas perusahaan yang belum disetorkan ke bank. Adanya uang kas yang belum disetorkan ke bank. Oke, kalau uang logikanya adik-adik berpikir kalau uang belum disetor ke bank berarti akan otomatis menambah dong yang namanya saldo bank kita ya, saldo bank ya. Ini ya, menambah saldo bank. Oke, 120.000. Kemudian adanya jasa giro bank untuk perusahaan. Oke, pendapatan bunga nih, adanya pendapatan bunga ya, berarti akan menambah kas perusahaan ya, karena kita memperoleh namanya pendapatan ya. Kemudian berikutnya itu adanya cek yang beredar ini. Cek yang beredar ini, mengenai cek yang beredar ini pasti yang seperti tadi kakak jelaskan ya, kita sudah melakukan, pihak perusahaan ini sudah melakukan pengurangan ya, namun pihak bank ini belum mencatatnya. Jadi di sini pihak bank ini harus mengurangi ya cek yang beredar ini. Oke, ini ada 180.000, 240.000, 63.600. Kemudian hasil penagihan perusahaan menambah akun bank nih sebesar 303.600, tetapi oleh perusahaan dicatat 306.300. Ini perusahaan ini mencatatnya kelebihan, berarti kita harus mengulangi saldo saldo perusahaan ya. Kita catatnya itu sebagai kesalahan catat ya, harus mengurangi saldo bank ya, karena saldo perusahaan ya, karena perusahaan ini mencatatnya lebih. Oke, pencatatan lebihnya itu 2.700 ya. Oke, kemudian yang berikutnya itu selembar cek yang diterima oleh perusahaan dan disetorkan ke bank ditolak karena tidak cukup dananya. Oke, ini adanya cek kosong ya. Tadi kalau cek kosong itu seperti yang tadi kakak jelaskan pasti akan mengurangi yang namanya saldo perusahaan ya. Oke, ini setelah kita menyusun ini, oke, kita totalkan dulu nih hasilnya. Oke, hasilnya ini 257.500 ya. Yang ini kita totalkan dulu yang ini ya. Kemudian kita totalkan lagi. Ini ya. Ini kita totalkan yang ini dengan ini, kita totalkan dulu. Ini kan 1 juta lah, ini 1.842.000 ditambah dengan jasa giro 26.700, jadi 1.868.700. Kemudian kita kurangkan dengan yang ini ya, 257.500. Jadi total saldo kas kita itu bernilai 1.611.200 ya. Oke, ini untuk saldo kas perusahaan ya. Oke, gimana kalau saldo kas bank ini kita totalkan lagi dulu. Oke, ini 290.000 ditambah dengan 120 jadinya 410. Ini juga kita totalkan ya. Ini kemudian baru kita jumlahkan nih keseluruhannya nih.
Jadi ini ya, 1.684.800 kita kurangkan dengan kita tambahkan dengan 410.000, jadi nanti baru kita kurangkan dengan 483.600 ya, jadi totalnya 1.611.200 ya. Sama ya, ini kasnya kas perusahaan dan ini ya saldo kas dari pihak bank sama-sama, yaitu 1.611.200 ya. Oke, ini adalah penyusunan ya, laporan rekonsiliasi bank. Oke, setelah itu kita harus membuat jurnal penyusunannya ya. Jurnal penyusunannya setelah kita menyusun rekening koran ini, laporan rekening koran ini, laporan rekonsiliasi bank ini, kita harus menyusun dulu jurnalnya, jurnal penyusunannya ini. Oke, kayaknya ada yang kelupaan. Oke, kita yang kita susun itu adalah dari perusahaan ya. Kita tidak perlu menyusun yang bank, karena bank itu akan menyusun penyusunannya sendiri. Ini kan kita dari pihak perusahaan. Oke, jadi kalau kita membuat jurnal penyusunannya itu, yang pertama ya, tadi kan adanya pendapatan jasa giro bank ya, berarti kas kita bertambah sebanyak 26.700 pada pendapatan jasa giro kita di kredit bertambah juga sebanyak 26.700. Kemudian yang kedua, kita membayar adanya biaya administrasi bank nih, berarti beban administrasi bank ini ya 4.800 di debit dan kas kita ya, karena kita melakukan pembayaran biaya administrasi, berarti kas kita ya berkurang di kredit senilai 4.800. Kemudian yang ketiga itu piutang ya, piutang usaha. Ini yang tadi kesalahan catat ini, piutang usaha kita bertambah ya 2.700 di debit dan kas kita ini berkurang di kredit 2.700. Kemudian piutang usaha ini yang tadi cek kosong ya, cek kosong piutang usaha ini di debit 250.000 dan kas kita berkurang ya 250.000. Oke, inilah penyusunan ya laporan rekonsiliasi bank dan bagaimana kita membuatnya ke dalam jurnal penyelesaian ya. Ini untuk rekonsiliasi bank ya. Oke, sekian dulu ya dari kakak mengenai laporan rekonsiliasi bank. Semoga ilmu yang kakak berikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan terima kasih ya yang sudah like, subscribe dan membagikan video-video kakak, dan sampai jumpa di video kakak yang selanjutnya. Oke.